Apa Anda yakin Pangeran Wijaya malam ini pasti datang? Pasti. Setiap tanggal 15, Pangeran selalu ke rumah hiburan ini. Dengar-dengar wanita yang pernah ia temani, tak 1.000 pasti 800. Orang-orang tak berkepentingan. Cepat minggir. Pangeran, Anda memaksa menahan racun berahi. Lebih baik temani gadis dulu. Pergi jaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk. Siap? Berani. Hamba hanya mengagumi Pangeran. Pangeran merobek pakaian hamba. Ini semua sobek. Demi malam ini, Anda melayani saya begitu puas. Apa yang kau mau? Semua ku beri. Kalau begitu saya ambil saja. Apa yang saya mau? Kau tak bisa kabur. Bisa atau tidak, tergantung kemampuan saya. Malam ini terima kasih Pangeran Wijaya. Memberi saya modal untuk kabur dari pernikahan. Jaya Saputra, Pangeran, selidiki asal-usul wanita itu. Tanda kesucian wanita hilang. Kesucian Nona sudah hilang. Tidur dengan lelaki sekali saja? Kesucian tak penting. Yang penting kebebasan. Tandu pengantin hari ini. Naik atau tidak, kau harus naik. Kalau tidak, Ayah akan bunuh saya. Kau- Jangan khawatir. Saya tidak kabur. Wah, gadis cantik jelita ini pasti nona kedua keluarga Pratama. Tuan Santoso, Anda lihat baik-baik. bagus. Lihat. Aduh, pinggang ramping ini lembut dan lentur. Tentu bisa melayani Tuan Chen dengan baik. Menantuku, mulai sekarang kita satu keluarga. Ada keuntungan, ingatlah keluarga Pratama. Tenang saja, ayah mertua. Bagaimana tahu saya? Puji sendiri. Benar-benar segar. Tangan istriku juga putih dan lembut. Tanda kesucian wanitamu mana? Kenapa kau perempuan murahan? Dasar tak tahu malu. Kau mau menjualku? Buat apa aku peduli malu? Berani sekali. Bagaimana? Kau mau bunuhku juga? Dasar perempuan dalang, keluarga Pratama tak punya anak sepertimu. Kau tak pernah tanya, siapa yang merenggut keperawananku? Mau bunuh aku? Tanya dulu dia setuju atau tidak. Ini jubah bulu rubah hitam polos. Aku ingat, di dunia cuma satu orang yang punya. Pangeran Wijaya. Ini tak boleh. Wanita Pangeran Wijaya, berapa nyawa yang kumiliki untuk menikahinya? Jenderal Pratama, saya mohon diri. Kau pergi ke kediaman samping. Jangan pernah kembali. Tuan tak bisa usir Nona begitu saja. Berhenti bersujud. Kita cari penginapan dulu. Ayo pergi. Pangeran, saya baru saksikan drama yang luar biasa. Tak heran tak ketemu di rumah hiburan. Gadis itu ternyata dari keluarga Pratama. Pangeran, tidakkah Anda cari Nona Laras? Kenapa buru-buru? Sudah lama aku tak menemui mainan seperti ini. Biarkan dia bebas sehari. Sekarang harus apa? Kami diusir dari keluarga Pratama. Sisa uang kita cuma 50 tael. Tapi kita punya 50 tael. Sewa rumah kecil, buka usaha. Pasti lebih baik daripada di sana. Ayah sangat kejam. Nona kan putri kandungnya. Uang seduit pun tak diberi. Naif. Dia ingin bunuh kita. Mana mungkin kasih uang? Tak mungkin. Ingat kakak perempuanku? Tolong! Kau mau kabur dengan pria itu? Aku bunuh kau dulu. Lalu bunuh dia. Dasar perempuan jalang. Hampir kotori bajuku. Kau membunuh itu melanggar hukum. Melanggar hukum? Dia sendiri yang hina. Aku ayahnya. Dia milikku. Bunuhnya untuk bersihkan aib. Hukum Aruna pun tak bisa apa-apa. Negeri Aruna, Kakakmu sudah mati.
3 hari lagi, kau gantikan dia naik tandu, nikahi Komandan Santoso. Ini hari pertamaku di sini. Datang ke tempat yang prianya lebih dihormati. Untuk jelaskan ke Komandan Santoso. Untuk jaga muka Rahmat Pratama, dia pasti kirim pembunuh untuk bunuh kita. Pembunuh mungkin sudah datang? Tuan, pelan-pelan. Nona! Aliran nadiku berbalik. Tubuhku lemas. Tolong antar aku ke penginapan. Tadi aku cuma pakai dirimu buat kabur. Kamu minta bantuan. Aku pasti balas budi ini. Kamu baik-baik saja? Kok bisa aliran nadi berbalik? Desain gelang kaki ini cukup unik. Maaf, tangan gatel. Sudah baik kan? Aku jelajahi negeri Aruna, tapi tak temukan orang yang bisa buka cincin kunci rahasia. Tak disangka kamu bisa membukanya. Selamatkan nyawaku. Tolong sebut namamu. Aku pasti balas kebaikanmu. Tak usah, kamu tolong aku sekali. Aku bantu kamu sekali. Kita sudah tak berutang. Lihat, lukisanku bagus. Nona, saya tak pernah suka senjata. Kamu siapa? Aku juga Laras Pratama, cuma aku Laras Pratama dari masa depan. Ahli pembuat senjata. Lalu Nona saya kemana? Kamu bawa Nona saya kemana? Aku tak tahu. Karena aku bawa kamu keluar, aku akan bertanggung jawab. Mulai sekarang, kita saudari. Akhirnya tertangkap juga. Kalau kabur lagi, aku tak jamin. Dayangmu masih hidup. Aku cuma Dayang. Dia tak akan peduli. Aku tak kabur lagi. Kamu tangkap adikku, gimana aku kabur? Di bungkusan masih ada sedikit uang. Pulang ke kampung untuk berbisnis kecil. Hidup dengan tenang. Tunggu, Pangeran Wijaya datang. Kenapa tidak memberitahu? Kau? Kenapa kau berdandan seperti ini? Sedang apa di sini? Nona sedang menghadapi masalah? Asal kau berkata, aku pasti menjamin keselamatanmu. Tidak perlu. Aku bahkan ikut pangeran kembali. Ayo, Kenapa tidak izinkan aku membantumu? Tuan muda, beberapa hal tak perlu dijelaskan. Ada yang akan menguncimu dengan cincin kunci surga. Membuat aliran nadimu terbalik. Sepertinya musuhmu banyak. Aku takut mati. Lebih baik ikut pangeran? Lepaskan. pangeran ingin melihat. Kau masih berencana. Bagaimana kabur? Jangan melawan. Di dalam dan luar halaman ini, semua orangku. Kau tak bisa kabur. Bisa kabur atau tidak? Tergantung kemampuanku. Waktu lalu kau juga bilang begitu. Kau bisa redakan sakitku saat racun kumat. Asal kau manis. Pangeran akan beri yang kau mau. Pada pangeranku, jangan berpikir lain. Sebagai mainan, harus bersikap seperti mainan. Orangnya, dia hilang. Sekarang, bagaimana aku jelaskan pada pangeran? Bibi Kusuma sedang cari aku? Selamat tinggal, Pangeran Wijaya. Nona, sudah lama kutunggu. Kau lumayan cerdik. Tahu menunggu di sini? Masih ada duit di bungkusan. Pulang kampung, buka usaha kecil, hiduplah dengan tentram. Pangeran, ramalanmu tepat sekali. Bahkan tahu kemana Nona Laras kabur? Kau tahu segalanya. Nona pasti lapar. Nona harus cicipi mie khas kampungku. Para hadirin, mari lihat. Ibunya dirogol suku biadab, melahirkan anak haram ini. Beli dan bawa pulang, mainkan sesukamu. Aram, kita sisa berapa uang? Anak haram 50 hasil tel. rogol biadab. Dibeli cuma nambah penghuni. Siapa berani beli? Pukuli, makikan sebebasnya. Dia tak akan bersuara. Kutawar 50 tel. Nona sangat dermawan. Orang biadab ini untuk Nona. 500 tel. Baik untukmu. Untukmu. Ayo. Kok orang ini banyak anak di tangannya? Mati misterius. Nona, Jangan halangi aku. Aku mau gebuk si brengsek ini. kekuasaannya sangat besar. Kita tak mampu melawan. Nona Laras, Pangeran mengundangmu.
Kok kau tahu aku di sini? Kau menguntitku? Dinas pangeran ini sedang sibuk, cuma kebetulan lewat. Bagaimana? Butuh bantuan pangeran ini? Sudah kau lihat sendiri. Perlu? Aku bisa atasi sendiri. Ceritanya anak suku liar. Tahan banting ya. Ntar kita lihat mainnya. Gimana hasilnya? Tolong! Kulitnya cantik sekali. Tolong! Lepasin dia. Suruh lepas langsung lepas. Aku beli dia 500 tile. Panggil orang. Mau kemana? Lari lagi. Nggak lari lagi. Tangkap mereka semua. Nona lari cepat. Nggak usah lari. Meranti. Pangeran, sudah ketemu Nona Laras? Perlu saya tangkap balik? Bukannya dia selalu hebat? Pasti bisa selesaikan semua masalah. Susah payah. Baru bisa kabur dari vilanya. Kok Nona Laras belum datang juga? Jaya, kalau udah ada orang nggak mau dibantu, ya pergi aja. Ayo pergi. Cuma kehilangan kebebasan. Mana sebanding nyawa? Pangeran, Nona Laras halang kereta. Berani halang kereta saya di jalan? Tarik dia. Hukum mati. Cuma preman jalanan? Berani lukai kamu? Singkir, singkir. Dasar sampah, mati mengenaskan. Ikut aja sama saya. Ntar nonamu juga nemenin saya. Mau saya ikut Tuan Kaya? Tanya dulu dia setuju apa enggak. Di daerah sini, masa ada yang nggak saya berani? Istri saya sendiri. Berani kamu inginkan? Pangeran Wijaya. Pangeran Wijaya. Anda sepertinya menyukai sensasi yang berbeda. Kalau pangeran suka, saya berikan semuanya. Pasti memberi sensasi lain. Beri hadiah pada pangeran? Berani-beraninya. Kuberi kesempatan balas dendam. Cukup. Jangan kotori tanganmu sendiri. Pangeran, bagaimana dengan Tuan Kaya ini? Cincang jadi kepingan. Jangan. Ampun, pangeran. Ampun. Hanya urusan kecil, kau bisa membuat diri sememalang ini? Bersihkan diri. Ikut aku menjemput seseorang. Nona Laras, bayinya, serahkan padaku. Terima kasih, Komandan Jaya. Aku sudah selesaikan masalahmu. Bagaimana kau akan membalas jasaku? Pangeran, ini di dalam kereta. Aku sudah menolong orang untukmu. Kau bahkan tak bisa berkata yang enak didengar? Terima kasih. Yang kuinginkan, lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Dia datang menjemputku. Nona, berkat usaha Anda sendiri, perbatasan menjadi aman. Kaisar memerintahkan Pangeran Wijaya menjemput Anda kembali ke kota Sarang Phoenix. Sepertinya kabar baik akan segera tiba. Setelah kurencanakan sekian lama, tentu akan menikah masuk istana Pangeran Wijaya menjadi permaisuri. Komandan Jaya, Kak Wijaya,
Ada di depan? Sepertinya tak memungkinkan. Kak Aditya, bagaimana Anda bisa berbuat seperti itu? Apakah dia tak peduli sama sekali dengan reputasinya sendiri? Ini masih jalanan umum. Kalau ada yang melihat berbuat mesum di jalanan, Nona Mahendra, jangan bicara sembarangan. Yang ditunggu sudah sampai. Mari kita berangkat. Kau sengaja. Kau merasa terhina? Setiap perempuan manapun, bila dilihat orang dalam keadaan tanpa sehelai benang, pasti merasa terhina. Perempuan di luar itu punya maksud lain terhadap pangeran ini. Itu urusan asmara kau sendiri. Kenapa libatkan aku? Mungkin karena pangeran ini menyukaimu. Menyukai seseorang, lalu perlakukan dia semena-mena? Kau adalah orang pangeran ini. Wajib membantu pangeran ini menyingkirkan gangguan tak perlu. Jangan kira, karena kita bercinta beberapa kali, aku jadi milikmu. Nona Laras, lebih baik Tuan Muda temani pangeran. Komandan Jaya Saputra, Anda salah sapa? Itu tamu istimewa pangeran Anda. Nona Laras salah paham. Pangeran menjemput Nona Maya Mahendra atas perintah Paduka Kaisar. Pangeran Anda tak seperti orang yang bisa disuruh hanya dengan titah kaisar. Ada alasan tersembunyi. Nona Maya Mahendra adalah adik kembar tunangan pangeran yang telah wafat, Nona Dinda Mahendra. Kalian sama-sama suka lelaki yang sama? Pangeran Anda memang sangat memesona. kapan urusan kediaman Perdana Menteri kiriku bisa diatur oleh wanita rumah hiburan untuk seenaknya berkomentar? Minta permisi. Saya masih harus belanja. Perempuan murahan yang tak pantas. Wanita rumah hiburan memang rendah. Di siang bolong, bermesraan dengan lelaki. Pangeran Wijaya juga rendah. Dia di siang bolong, yang ingin bercinta denganku. Buat apa aku bicara panjang lebar denganmu? Serang, Hentikan! Nona Maya Mahendra, tolong jangan persulit Nona Laras. Komandan Jaya Saputra. Atas nama apa kau menghentikanku? Aku putri bangsawan yang diangkat kaisar. Sadarlah akan kedudukanmu. Sari Permata. Adik sudah melayani pangeran dengan susah payah. Aku sengaja menyiapkan hadiah besar untukmu. Tenang saja, tidak akan meracunimu sampai mati. Hanya sebutir pil merah perusak kesuburan. Kau melayani pangeran, tapi tak minum ramuan pencegah kehamilan. Itu pelanggaran besar. Pil ini akan membuatmu tak bisa punya anak selamanya. Aku tak mau minum. Sari Permata. Nona. Lepaskan. Aulia, kau baik-baik saja? Langkah dalam ikatan tuan dan pelayan. Kau, Kak Aditya ada di sini. Tentu aku tak berani membunuhmu. Tapi dia, seorang budak, tewas pun tak apa. Kau yang melindunginya. Jangan salahkan aku. Sari Permata. Lakukan. Jangan bergerak. Dia tak Nona. berani bunuhku. Ribut Nona. sekali. Ganggu istirahatku. Nona. Cepat bangun. Pangeran, cambuk tadi. Kalau beberapa kali lagi, Nona Loyan bisa cacat selamanya. Rupanya Sari Permata makin jago. Bahkan orangku berani sakiti. Kak Simo, Sari Permata, hanya ingin ajari dayang ini. Tangan ini sungguh kelewatan. Aku minta maaf untuknya. Kau orangku. Nanti siapa sentuhmu? Suruh Jinma patahkan kakinya. Lukamu sudah membaik? Kurang lebih, sudah. Kalau belum sembuh, bagaimana melayaniku? Kuduga, tak ada kata manis darimu. Pangeran sedang main puzzle? Boleh ku coba? Kenapa? Tertarik? Kau paham? Bukankah ini cuma pola? Dibanding pola sulam, tak beda jauh. Biar aku coba. Total 28 bagian. Hanya ku dapat 15 ini. Di bawah kendaliku, belum ada yang bisa merangkainya. Kalau aku bisa, mau taruhan? Katakan,
Apa yang kau mau? Kalau aku bisa merangkai sebagian, Pangeran, beri aku 1000 tile. Kenapa kau pikir aku akan memberi sebanyak itu? Ingat, dayang penghangat ranjang. Sebulan, cuma 1 tile. Gambar yang Pangeran pilih. Pasti luar biasa. Mungkin harganya lebih dari 1000 tile. Baik, ku beri kau kesempatan. Jangan main-main. Pangeran, lihat rangkaianku. Benar tidak? Sepertinya kau juga asal merangkai. Kau yang rangkai ini? Kau yang rangkai ini? Ya. Memang ada orang ketiga? Rangkaianmu. Bagus sekali. Lalu 1000 tileku? Nanti, Jaya Saputra akan memberimu. Nanti kapan? Liontin Giok ini, ku berikan dulu. Liontin Giok berharga apa? Ini liontin pribadiku. Adakah pegadaian yang berani menerimanya? Seluruh negeri tahu, lambang istana Pangeran Wijaya. Coba kau gadaikan, langsung kau tertangkap. Coba kabur lagi. Aku percaya. Banyak orang bisa mengikatmu dan mengembalikanmu ke sisiku. Kedua salah satu orang yang terkenal di atas ribuan, Pangeran Wijaya, memang banyak akal. Pada umumnya, orang yang mengabaikan peringatanku akan berakhir buruk. Kau terus-terusan kabur. Tapi pangeran ini masih sudi memaafkanmu. Jangan jadi tak tahu terima kasih. Pangeran, ada undangan jamuan di pavilion cahaya musim semi. Mereka ingin menjamu paduka. Apakah paduka akan pergi? Tentu saja. Bagaimana mungkin pangeran ini merusak acara mereka? Karena pangeran akan pergi ke jamuan itu, maka saya akan pergi jalan-jalan ke pasar. Lagi pula, dengan Liontin Giok pribadi ini, saya tak mungkin kabur. Bolehkah saya melihat kotak ini? Nona, kalau Anda suka, saya jual sekitar 14.400 rupiah. Barang ini diberikan padaku beberapa hari lalu oleh seorang kakek tua menjualkan untuk melunasi utang. Saya beli. Tunggu dulu. Bocah, akhirnya kutemukan kau. Berjualan ya sudah berjualan. Di jalanan ini, ngapain kau lari-larian ke sana-sini? Saya ini pedagang. Tentu saya harus berkeliling. Ganti barang rusak yang kau rusak. Aku belum minta pertanggungjawabanmu. Barang rusak? Beraninya kau bilang barangku? Barang rusak. Ini uangnya. Kembalikan barang rongsokanku. Sayangnya, kotak ini sudah dibeli Nona itu. Anda. Nona. Bisakah saya beli kotak ini? Saya bayar 2 liang perak. Kotak ini tidak cuma bernilai 2 liang. Apa Bapak mengira saya tidak tahu nilai barang? Anda mau menipu saya? Nona ini seorang ahli. Silakan sebut harganya. 1000 liang. 1000 liang? Nona, bisa dikurangi? Sedikit? Nona. Baik. Setuju. Tapi saya tidak membawa uang sebanyak itu. Bolehkah Nona menunggu sebentar? Pavilion cahaya musim semi. Jika Bapak sudah mengumpulkan uangnya, temui saya di sana. Baik. Pangeran, Nona Laras tampaknya mengenal tetua Shu dari pavilion rahasia. Dia memang luar biasa. Ayo, bawa dia ke pavilion cahaya musim semi. Baik, hamba akan segera laksanakan. Aditya Wijaya akan segera tiba. Kalian berdua harus dapatkan gambar rancangan di tangannya. Tenang, Tuan. Tugas ini pasti kami selesaikan. Bila perlu, Mengerti. Ambisi Tuan memang baik. Tapi Pangeran Wijaya ini tidak mudah dibunuh. Ambil dulu gambar rancangannya. Setelah cita-cita Tuan tercapai, baru kita bisa bunuh Pangeran Wijaya. Rani Nisa. Hormat Pangeran Wijaya. Dijamu oleh komandan kota? Kami datang sukarela, melayani Pangeran Wijaya. Menghilangkan penat paduka. Saya ingin lihat bagaimana caranya kalian hilangkan bosan saya. Hidup foya-foya. Mendekat. Kak Aditya, kau memang populer. Semua mengagumimu. Kau memang pencinta wanita? Berhenti.
Saya suruh kau mendekat. Kenapa pergi? Satu, dua, tiga, empat. Pangeran, mampukah Paduka? Mampu tak mampu? Kau tinggal di sini, kamu akan tahu. Mampu tak mampu? Kau tinggal di sini, kamu akan tahu. Ade, kelak setelah ke istana, hal-hal begini harus kau biasakan. Itu urusan Nona Besar Mahendra. Saya wanita rumah hiburan. Tak mau mencemari gengsi istana. Paduka, redakan amarah. Dia belum paham. Nanti diajarin. Dengan trik rendahan ini, Kami tahu tak bisa lukaimu. Sasaran kami bukan cuma kamu. Kak Aditya, belatinya beracun. Tolong aku. Diam kau. kalau mau nyawa Maya Mahendra, langsung saja. Percuma bicara. Katakan, apa maumu? Aku mau dokumenmu. Gambar busur silang beruntun. Kau tak berniat, selamatkan nyawa saudari kembarmu? Jangan coba adu domba kami. Karena kami terima tugas ini, kami tak takut mati. Pangeran, menurut Yang Mulia, Nona Besar Mahendra, masih bisa bertahan berapa lama? Kau malah santai sekali. Jangan pandang aku begitu. Dia baru saja memukulku. Kini terpuruk begini. Aku tak merayakannya. Sudah aku anggap baik hati. Kak Aditya, tolong aku. Kau lebih baik berperilaku sopan. Meski saya berikan gambarnya pada kalian, pikirkan apa nyawa kalian. Bisa keluar dari sini hidup-hidup? Berikan gambarnya padanya. Minta aku antar gambar? Itu sama suruh aku mati. Pada Nona Besar Mahendra, kalian saja tak kasihan? Kalau aku pergi, bisa jadi aku pun jadi jenazah. Bagaimanapun, aku orangnya pangeran. Kau yang antar. Kalau aku tak kembali, mohon pangeran, karena aku mati untuk pangeran, berbaik hatilah pada Wutong. Tampaknya jalan ini sudah disewa orang. Semoga aku selamat hingga ujung jalan. Kenapa bisa dia? Gambarnya ku bawa. Harus diberikan pada pahlawan yang mana? Ikuti arahan aku. Jalan di depan, keluar gerbang kota, sudah ada kereta tunggu. Kau tak membunuhku? Pangeran jangan naif mengira. Saya akan bebaskan Nona Besar Xiao benar. Kalau dia dibebaskan, bagaimana saya bisa hidup? Wanita yang tadi itu, dia akan mati bersama kita. Kak Zimo. Di mana orangnya? Semua mengikuti Nona Luoyan. Pangeran, kalau Paduka khawatir, mengapa izinkan dia pergi? Jinmu, apa kau percaya seorang gadis pingitan bisa menyusun gambar busur silang beruntun? Kalau begitu, Pangeran, Paduka tidak percaya pada Nona Luoyan? Aku tak pernah percaya pada kebetulan. Sebenarnya Pangeran khawatir atau tidak? Pangeran, tunggu aku! Hei, ini tempat apa? Aku cuma antar gambar rancangan. Gadis. Kotaku mana? Paman, sudah pinjam uang? Harga patok 1.000 tael. Aku memang ingin pinjam. Sayangnya, majikanku tak mau beri. Rupanya kalian berniat merampas. Tapi sayang, kotaknya tak ada padaku. Kamu, wanita Fuzimo? Tuan pasti pernah dengar nama playboy Pangeran Xuanwu. Wanita yang pernah bersamanya sudah ratusan jumlahnya. Mereka tak punya status resmi. Aku jelas bukan wanitanya. Suruh orang cari Fuzimo, bawa kota untuk tebus nyawanya. Berdasar apa kalian kira aku bernilai sebesar itu di matanya? Kalau begitu, coba katakan. Di mataku, nilaimu rendah. Dayang penghangat ranjang. Ya, dayang penghangat ranjang. Bunuh saja kalau mau. Tapi, pangeran tak akan beri kalian peluang itu. Memang pantas Pangeran Wijaya. Mengambil sesuatu darimu, butuh keahlian. Jangan pura-pura misterius. Tunjukkan wajah aslimu. Ini tak bisa. Ini batas prinsipku.
Tak kusangka, kau cukup populer. Mana bisa menyaingi keanggunan pangeran? Kau marah karena pangeran menjadikanmu alat tawar? Pangeran punya pertimbangan sendiri. Sebelum pergi, kuserahkan adikku ke pangeran. Jika pangeran jaga dia, pangeranlah pemimpin baik. Pangeran balas dendam untukmu. Senang tidak? Pangeran tak perlu berpura-pura. Kalau benar peduli, tak akan biarkan aku hadapi bahaya ini. Pangeran hanya ingin habisi saksi. Tak usah halangi aku. Aku pulang sendiri. Aruni masih di tanganmu? Tahu pulang juga. Pangeran mau tanyakan. Bagaimana kau susun gambar busur silang beruntun? Kebetulan. Pangeran tak percaya. Apa ini? Ini alatmu kabur dari istana? Hanya sebungkus jarum sulam. Jelaskan. Saya ahli merancang senjata. Belajar dari pavilion rahasia? Dibimbing guru hebat. Tentu paham gambar rancangan senjata. Bisa menyusun busur silang beruntun itu bukan kebetulan. Hanya karena paham konstruksi senjata. Siapa gurumu? Tak berani membocorkan identitas guru. Kalau bocor, nyawaku tak akan selamat. Orang yang dilindungi pangeran ini tak akan bisa dibunuh siapapun. Pangeran, penjagaan seketat apapun, tak akan menghalangi guru saya. Bagaimanapun juga, ini cuma gambar busur silang beruntun. Jika pangeran butuh, saya siap membantu. Atas dasar apa pangeran ini percaya padamu? Di kota ini, terpasang kunci panji kembang. 3 lubang kunci dibuka serentak, baru bisa temukan isi rahasianya. Gambar busur silang beruntun. Saya datang hari ini untuk bernegosiasi dengan pangeran. Saya mampu membuat busur silang beruntun. Luka di tubuhmu sudah membaik? Saya sudah lebih baik. Saya bisa atasi sendiri. Ramuan rahasia khusus Istana Pangeran Wijaya. Dioles cepat sembuh. Tadi katamu mau bernegosiasi? Apa syaratnya? Saya minta sekitar 1,5 miliar rupiah. Apa pangeran ini kurang memperlakukanmu? Atau dasarmu memang cinta uang? Kalau saya bilang, ingin pergi, Jangan mimpi. jadi saya hanya minta uang. Setuju. Nona, kenapa baru pulang? Ada sedikit masalah. Yang penting kau selamat. Wutong, ada yang ganggu kau? Tidak ada. Kalau ayah tak mau kasih tahu, Laras akan tanya orang lain. Nona Maya bilang ayah bakal mati. Sudah dia bilang. Begitu dia menikah dengan pangeran, ayah akan disiksa tiada henti. Tak masuk akal. Laras tak berniat berbagi suami dengan perempuan lain. Nona, kau tak berniat lama dengan pangeran? Yang Laras dambakan, seumur hidup hanya satu pasangan. Dia pangeran. Pasti akan punya banyak wanita. Laras punya impian sendiri. Dia punya kebahagiaannya. Kita akhirnya akan berpisah. Bukankah rugi? Tergantung cara pandang masing-masing. Hanya seperti digigit anjing sekali. Di mana salahnya? Pangeran pada Laras? Menurut pelayan, pangeran sudah lama berbelas kasihan pada Nona Laras. Oh? Ya? Coba jelaskan. Di mana aku berbelas kasihan padanya? Pangeran tak pernah bercinta sembarangan. Tapi buat Nona Laras jadi pengecualian. Jubah pangeran tak boleh disentuh siapapun, tapi dipakaikan pada Nona Laras untuk menutup tubuh dan menghangatkannya. Lanjut. Dia kabur diam-diam, tak dituntut pangeran. Nona Laras hentikan kereta di jalan. Jika pangeran tak mau, Nona Laras tak bakal bisa menyentuh sudut kereta. Ya, kamu pun tahu, pangeran ini sering buat pengecualian buat dia. Dia tak tahu terima kasih, masih berpikir ninggalin pangeran ini. Besok sampai di kota sarang Phoenix, serahkan dia ke Bibi Kusuma, ajarin dia tata krama. Pangeran bukan main. Pangeran anggap Nona Laras sebagai nyonya utama masa depan. Suruh Bibi Kusuma ajarin tata krama. Itu perlakuan hanya buat permaisuri pangeran.
Aku cuma mau dia belajar melayani dengan baik. Nona, pangeran mungkin sudah berniat jadikan pelacur itu sebagai nyonya utama. Tak apa. Di istana Pangeran Wijaya, ada koneksi lama saya. Saya kan calon istri utama istana Pangeran Wijaya. Sekadar urus seorang dayang rendahan, pasti ada yang bantu saya. Bibi Kusuma, dari perintah pangeran. Nona Laras serahkan padamu. Harap beritahu Nona Laras tentang tata krama istana Pangeran Wijaya. Nona Laras, Bibi Kusuma sudah lama di istana. Dia mantan dayang permaisuri terdahulu. Sangat dihargai pangeran. Hamba diperintahkan mengajari Nona tata krama. Mulai dari menghormati senior. Kesalahan pertama, masuk balai leluhur tapi tak bersembahyang. Waspadalah, hamba bisa ilmu bela diri. Tenang saja, alat hukuman hamba dijamin membuat Nona tanpa meninggalkan bekas di kulit. Tak ganggu Nona menghangati ranjang pangeran. Penghormatan pertama, bersihkan papan arwah leluhur. Banyak sekali leluhurnya. Jangan potong pembicaraan hamba. Sambil membersihkan papan arwah, harus menyembah leluhur juga. Menarik. Mengapa hamba harus melayani leluhur Aditya Wijaya? Pengabdian pada leluhurnya? Dasar gadis murahan, boleh saja tidak patuh. Tidakkah? Kau takut akan nyawa gadis cilik bawaanmu itu? Kenapa ganggu orang tak bersalah? Aulia tak tahu apa-apa. Jangan bermalas-malasan. Sepertinya aturan Bibi Kusuma diajarkan dengan baik. Cakarmu sudah sedikit ditarik. Pangeran mengizinkan hamba tinggal di istana? Hanya untuk dihinakan seperti ini? Maka hamba ucapkan selamat. Tujuan pangeran tercapai. Kurang ajar. Apa maksudmu? Tahukah kau ini tempat apa? Pangeran masih peduli soal itu. Di hatimu, pangeran ini begitu busuk? Lalu untuk apa pangeran panggil hamba ke sini? Apa maksud pangeran? Aku hanya ingin memastikan lukamu. Memastikan? Seperti inikah bentuk kepedulian pangeran? Maksudmu, aku salah? Membiarkan orang menghinaku, lalu membalut lukaku setelahnya? Pangeran datang hanya ingin melihat apa hewan peliharaannya. Sudah lebih patuh? Hamba ucapkan terima kasih atas perhatian pangeran. Hamba akan berusaha menyelesaikan busur silang beruntun secepatnya. Kau... Hamba akan menjaga ucapan dan tindakan. Hamba mohon pamit. Masih perlu beli mirabilit. Sari Permata, hati-hati. Jangan sampai kau sakiti adikku nanti. Panggilan adik dari Nona besar. Tak berani hamba terima. Kau layak menerimanya. Aku sudah memohon pada Paduka Kaisar untuk menikahkan diriku dengan Pangeran Wijaya. Selamat pada Nona besar. Semoga keinginanmu terkabul. Apa salah ucapanku? Ternyata benar, anjing yang dididik Bibi Kusuma juga lebih patuh. Lihat, siang bolong begini, berani buka baju di toko orang. Tak tahu malu. Pantas apa tinggal di istana? Terang-terangan mengganggu gadis ini. Begitukah ajaran keluarga Mahendra? Perdana Menteri Kanan Bagas Firmansyah. Saudari, kau memang hebat. Banyak kenalan. Bahkan Bagas Firmansyah. Sejak kapan jadi pria dekatmu? Aku tak kenal dia. Maya Mahendra. Ku ketahui kau tak punya adik, tapi punya kakak. Pernah ditunangkan dengan Pangeran Wijaya. Diam. Masih panggil dia adik. Coba lihat dirimu dulu. Pantas masuk istana Pangeran Wijaya.
Kusuruh toko siapkan makanan? Nona Laras, ada pantangan? Katakan saja, pasti Bagas Firmansyah jujur. Terima kasih, bantu buka cincin kunci rahasia. Selain itu, tak benci aku. Nona Laras, maksudmu? Hari kuantar gambar rancangan. Itu kau kan? Anak buahmu dibunuh Aditya Wijaya. Tak curigakah aku dan Aditya bekerja sama? Kau dan Aditya tak serupa. Sejak hari itu, selalu ku khawatir. Jika aku lebih dulu bertemu, akan jaga kau dengan baik. Cukup dengan kata-kata munafikmu. Kau meragukan ketulusanku? Ketulusan? Baru ketemu sekali dua kali, mana mungkin timbul ketulusan? Buburmu takkan ku minum. Aku harus pulang. Lama bersama Aditya Wijaya, akhirnya kau belajar membaca isi hati orang. Berdiri. Pangeran, kenapa kau di sini? Perintah apapun, biar hamba yang lakukan. Ku beri perintah. Kau mau turuti? Ya. Di Istana Pangeran Wijaya, siapa berani melawan kehendak pangeran? Jadilah selirku. Apa? Kau tak mau? Meski kau anggap aku wanita rumah hiburan, tak layak disayangi, tapi aku tak punya selera jadi selir orang. Kau tahu berapa banyak orang yang ingin jadi selir Istana Pangeran Wijaya? Kalau begitu, cari mereka saja. Ngapain cari aku? Kau menolak pangeran ini? Karena kau punya tempat lain? Apa maksudmu? Bagas Firmansyah? Rupanya kau suruh Jaya mengikutiku untuk memata-matai setiap gerak-gerikku. Gigih juga kau. Bagas Firmansyah selalu cari aman. Sampai untukmu. Berani melawan Perdana Menteri Kiri. Aku harus pastikan apakah saku ada di hatimu. Mau apa kau? Pangeran. Pangeran. Pangeran, tolong beri aku sedikit harga diri. Hai terakhir Nona kapan? Terakhir datangnya? Saya tak tahu. Apakah itu penting? Nona, ini denyut kehamilan. Sayangnya, kandungannya tidak stabil. Sepertinya tak bisa dipertahankan. Tolong tuliskan resep obat penggugur kandungan. Nona, terlalu merusak tubuh? Ini pil dari Balai Tabib Sejahtera. Setelah diminum ari-ari akan terlepas sendiri. Nona. Nona Malangku. Jangan sedih. Kayu ini asah seperti gambar saya. Ukurannya jangan berubah. Laras Pratama. Bibi Kusuma cari kamu. Cepat berangkat. Nona saya sakit, bisakah? Cepetan. Kamu tahu posisimu di sini? Lebih baik segera pergi. Bibi Kusuma hari ini? Aturan apa lagi? Bukan sudah ku bilang, sebagai mainan, harus bersikap sebagai mainan? Cambukku ini tak meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin? Kenapa darahmu sebanyak ini? Bibi, sekarang bagaimana? Bagaimana lagi? Pangeran sudah serahkan dia padaku. Seharusnya dia sadar posisinya di mata pangeran. Kalau begitu coba jelaskan, apa posisinya di mataku? Pangeran. Pangeran, ampun. Ampun, Pangeran. Aditya Wijaya. Jaya Saputra. Pangeran, Nyonya ini keguguran. Suruhan pangeran, ajar dia tata krama. Berani kau?
Pangeran, Pangeran, ingat hamba sudah mengabdi, seumur hidup di istana. Walau bukan jasa, tetap usaha. Ampunilah hamba. Bawa dia. Hukum mati dengan tongkat. Pangeran, atas nama mendiang permaisuri, ampunilah hamba. Jangan bunuh. Bibi Kusuma, kau pernah merawat pangeran. Kini kau bunuh anak pangeran. Laras yang minta ampun. Baiklah, 80 kali pukul. Usir dia dari istana. Pangeran, Pangeran jangan usir hamba. Pangeran, 80 pukulan. Bunuh hamba, Pangeran. Salah pangeran. Sudah sadar? Kedisiplinan Istana Wijaya ketat. Aku tak bisa lama di sini. Kau tetap mau pergi. Bibi Kusuma mengajariku satu hal. Terkadang nyawaku ini bukan kendaliku. Pangeran, janji kita masih berlaku? Selesai busur beruntunmu, baru kita bicara. Tenaga dan akurasinya lumayan, tapi sekali tembak cuma 2 anak panah. Yakin ini busur beruntun? Ini pavilion rahasia. Pola yang hilang. Bisa sejauh ini. Sudah bagus. Kamu belum pulih. Kenapa sudah datang? Aku bawa busur silang beruntun untuk pangeran. Aditya, cari gadis kecil di mana? Berani bilang akan bawa busur silang beruntun. Di dunia ini, cuma tuan muda yang bisa membuatnya. Lihat dirimu sendiri. Cocok hanya untuk menyulam. Kamu tahu pembuatan senjata? Dengar tentang perajin? Perajin? Betul juga. Kamu gadis pingitan. Tak tahu urusan dunia luar? Perajin adalah ahli pembuat senjata. Perajin ada tingkatannya. Total ada 4 tingkat emas, perak, perunggu, besi. Kalau tuan muda, tingkat apa? Aku, perajin perak. Cuma ada 3 orang. Di dunia saat ini, hanya pemimpin pavilion rahasia yang disebut perajin emas. Apa? Rupanya kamu bukan yang terbaik. Gadis kecil, mulutmu lancang. Aku ingin lihat, kamu bikin apa? Mau bertaruh denganku? Liontin giok pribadi ini taruhanku. Kalau kamu kalah, berikan padaku uang senilai liontin itu. Bagaimana? Aditya, liontin pribadimu saja diberikan. Laras Pratama. Liontin ini hilang. Kepalamu juga hilang? Aku tak mungkin kalah. Aditya, kekasihmu kali ini unik. Pakai cara ini untuk merebut perhatianmu? Kurang cerdas. Lebih baik urus masakan untuk menyenangkan pria. Aku ini tak pandai masak. Aduh, pangeran. Apa aku menang? Stabilitas busur silangnya bagus. Kau gadis kecil, lumayan berbakat. Ah, biasa saja. Jika Tuan Arga diberi waktu lebih, pasti bisa buat yang sama. Kau terlalu rendah hati. Aku teliti gambar rusak lama, tetap tak bisa buat busur silangmu. Jadi taruhan kita, Liontin giok pribadi Aditya sangat berharga. Aku tak punya uang sebanyak itu. Tapi, bisa kuberikan seluruh hartaku kepadamu. seluruh harta? Tidak, tak usah. Tak sanggup terima. Begini saja, biarkan Paduka yang tentukan nilainya. Kau bayar sesuai itu. 30.000 tael. Ambil. Bolehkah saya lihat busur silangnya? Sebentar. Itu milik Paduka, tanya beliau. Aku akan pelajari. Untuk produksi massal. Untuk apa uang sebanyak ini? Kenapa? Paduka akan menikah. Begitu Nona Maya masuk,
jalanku terhenti. Lebih baik kumpulkan dana darurat, hidup tenang. Aku sudah berjanji menikahinya. Ketetapan kaisar sudah turun. Mau melawan Tita? Selama belum ada pesta pernikahan, masih bisa berubah. Tak terpikirkan olehmu untuk bersamaku? Tidak. Kini kau sudah punya kemampuan membuat senjata. Bahkan lebih ahli dari pandai perak. Kau pikir pangeran ini akan melepasmu? Kalau begitu, awasi aku baik-baik. Bagaimana jika ada yang ingin keahlianku ini? Bagaimana? Mungkin pangeran pertimbangkan izinkan kau pergi. Bagaimana jika aku ingin pergi? Jangan mimpi. Sekarang berbeda. Sekarang kau punya nilai lain. 3.000 tahil. Seperti yang dijanjikan. Terima kasih, Pangeran. Pangeran, Tuan Muda Arga sudah suruh Prajin buat busur silang beruntun secepatnya. Wah, ada apa yang bisa buat Nona Laras senang sekali? Dia sudah pergi. Pangeran, bagaimana bisa kau izinkan dia pergi? Tidak apa. Pangeran janji izinkan dia pergi. Tidak bilang pangeran tak ikut. Lalu, pangeran tahu tujuannya? Pavilion rahasia. Masyarakat masa depan mengingatkan, jangan pernah lupa untuk punya rumah sendiri. Nyonya memang bijaksana. Sudah siapkan rumah kecil ini dulu? Nyonya, pasti sudah lapar. Aku akan masak. Sebentar makan bersama. Nanti kalau engkau tiada, aku bisa mati kelaparan. Masa aku tak di rumah? Nyonya, aku sudah tak punya tempat lain. Bagaimana kalau engkau bertemu jodoh yang tulus? Hari-hari ke depan, siapa yang tahu? Nona, hidup saat ini sulit kubayangkan. Apa benar-benar bebas dari istana Pangeran Wijaya? Tampaknya, kurang mungkin. Pangeran hanya ingin membuatku senang sesaat. Ia pasti akan kirim orang untuk mengingatkanku. Lalu bagaimana caranya kita bisa benar-benar lepas dari istana Pangeran Wijaya? Pavilion rahasia. Jika aku jadi murid Pavilion rahasia, istana Pangeran Wijaya akan sulit mengurungku. Tapi, ku dengar Pavilion rahasia sangat ketat menerima murid. Jika gunung tak mendatangiku, aku yang mendatangi gunung. Pangeran, Nona Laras. Dia ingin tantang Prajin Pavilion Rahasia. Bagaimana? Haruskah kita halangi dia? Di dunia ini orang-orang berbakat. Mana ada yang seperti dia, begitu mencolok? Yang begitu mencolok. Berapa yang selamat? Kalau begitu, maksud pangeran, kita harus halangi pertandingan ini? Lawan dia siapa? Tuan Muda Arga. Karena orang kita sendiri. Sudahlah. Biarkan mereka bertanding di lapangan latihan. Pastikan keamanannya terjaga. Baik. Ternyata Tuan Muda mengundang Pangeran Xuanwu sebagai wasit. Tentu saja, agar kau tak bilang, aku mengganggu gadis kecil. Kemampuan membuat senjata dari gambar, menunjukkan bakatmu. Tapi hari ini berbeda. Ini mengada-ada. Baik. Karena saya yang kirim surat tantangan, kau yang tentukan topiknya. Apa kriterianya? 4 jam untuk bikin senjata. Targetnya buah pear. Daya rusak lebih besar. Akurasinya lebih tinggi. Dialah pemenangnya. Setuju? Adil. Ayo mulai. Dari bahan tak bisa menang, harus pakai prinsip fisika modern. Yang saya pegang ini adalah logam langka dan keras. Waktunya hampir habis. Saya selesai. Saya juga. Barang begini, bisa bikin apa? Sudahlah, pakai sekali langsung rusak. Jangan remehkan saya. Memang pakai pusaka pavilion rahasia? Logam langka itu? Agak tak adil bagimu. Tapi busur silang tenaga hitam memerlukan bahan ini?
untuk tembus perisai besi. Hentakannya sanggup ditahan. Jangan-jangan ini paduan logam? Giliranmu, Nona. Benda kecil saya ini dibuat buru-buru. Belum sempat memberi nama. Pangeran, Anda putuskan. Bagaimana Tuan Liu Yun? Nona menang. Tuan muda, saya sudah menang 2 kali. Masihkah belum memenuhi syarat untuk masuk pavilion rahasia? Kami sudah lama menantimu. Orang biasa tak bersalah, namun hartanya yang mendatangkan petaka. Kau punya kemampuan luar biasa. Tanpa perlindungan kekuasaan, nyawamu bisa terancam. Bagaimana? Pangeran ingin merekrutku? Kau sudah milikku. Perlu direkrut lagi? Pangeran, kan kau janji melepas aku? Kelak kau akan memohon padaku. Akan ku cari cara untuk kau lepaskan aku. Nona Laras. Rupanya, hubunganmu dengan pangeran begitu. Hubungan apapun tak penting. Bagaimanapun akan berpisah juga. Benar. Pangeran bukan pasangan yang cocok. Pernah dengar pepatah, tak sepadan karena beda derajat? Kedudukan pangeran terlalu tinggi. Jika Nona memilih dia, akan sangat sulit. Semua itu sudah aku ketahui. Karena itulah aku ingin gunakan kesempatan belajar di pavilion rahasia untuk lepaskan diri darinya. Nona sudah punya rencana? Tentu ada caraku, agar dia lepaskan aku. Nona, kau beli banyak barang, tak terlalu mencolok kah? Tentu. Maya Mahendra sedang pilih perlengkapan nikah. Jika bisa kutemuinya, baru akan seru. Jangan, Nona. Kelpa, bagaimana dia dulu menindasmu? Pangeran tak adil padamu. Jika sampai terbunuh, hanya akan dianggap sampah. Aku tak pernah membayangkan dia mencintaiku. Yang kuinginkan, hanya belas kasihannya. Nona, ini tak adil. Dapatkan yang kau mau? Tak perlu peduli soal adil. Hari ini, bahkan jika ku beli seluruh jalan ini, Pangeran Xuanwu tak akan berani protes. Siapa suruh istana Pangeran Xuanwu? Sangat kaya raya. Oh, siapa rupanya? Ternyata dayang penghangat ranjang Pangeran Xuanwu. Tak disangka bisa bertemu Nona Besar Xiao. Takkan ganggu kesenangan Nona. Aku pergi dulu. Sekarang, bahkan jika kubunuh kau, takkan ada yang berani mengadu. Yongkin, Nona. Nona, aku oleskan obat. Kau segera cari jinmu. Katakan aku dipukul Xiao Changyue. Nona, sudah segini parahnya. Kau tahu sang pangeran, takkan membelamu. Cepat pergi. Asal dia lihat lukaku separah ini, dia akan melepasanku. Nona. Tak apa, tidak kena bagian vital. Saat itu banyak saksi, itu yang selamatkan aku. Sudah, Wutong, cepat pergi. Sudah baik kan? Kau tahu siapa yang memukulku? Pangeran pasti tahu itu Xiao Changyue. Dia akan menikah ke istana Pangeran Xuanwu. Takkan tolerir keberadaanku. Hari ini hanya peringatan awal. Pangeran, tegak kau biarkan aku mati? Apa maumu? Lepaskan aku untuk sementara? Boleh? Pangeran, kepergianku ada 2 manfaat. Pertama, mengamankan muka Nona Besar Mahendra. Tentu tak ada yang ingin. Masih ada orang lain di hati pengantin. Manfaat kedua, kurasa itu menyakitkan lihat pangeran menikahi wanita lain. Pernikahan pangeran pasti jadi yang termeriah di kota sarang Phoenix. Saya tak mau malu. Dunia ini luas. Kau mau pergi kemana? Pavilion rahasia. Pangeran sangat peduli pavilion rahasia. Jika saya diterima sebagai murid, pasti bisa membantu pangeran
Nona, cuma begitu minta pada pangeran, langsung disetujui. Dia sayang keahlian saya. Kalau saya dibunuh Maya Mahendra, sayang sekali. Tak kusangka. Kau pandai memanipulasi pria. Memanipulasi? Saya hanya buat dia pertimbangkan untung rugi. Saya tarik kembali, ucapanmu tak sepadan dengan Pangeran Wijaya. Dalam hal membaca hati, kau jauh lebih unggul. Buat apa bicara omong kosong? Bawa saja kami ke pavilion rahasia. Hutan bambu arwah di pavilion rahasia, kalau tak ada penunjuk jalan, selamanya takkan bisa keluar. Kau jalan di depan nanti? Perempuan tak berperasaan. Pemimpin pavilion. Ini Laras Pratama. Seperti pernah saya bicarakan, saya harap Anda menerimanya sebagai murid. Wanita inikah yang mengalahkanmu beberapa kali? Perempuan, kamu adu dengannya? Siapa menang? Dia yang jadi muridku. Tuan mau jadi murid pemimpin pavilion. Tentu, pemimpin pavilion satu-satunya Praja Emas. Itu kesempatannya. Kuserahkan padamu. Ada lagi yang mau terima murid di pavilion rahasia? Kamu kenal orang barusan? Kenapa beri kuota padanya? Pemimpin pavilion benci padaku. Kalau aku memaksa, hanya bikin sakit hati kedua pihak. Lebih baik cari guru lain. Jadi, kamu mau saya jadi murid siapa? Guruku, walaupun dia agak aneh, tapi dia sangat hebat. Kamu bilang gurumu aneh? Apa yang harus saya perhatikan? Guruku lihat kecocokan. Kalau cocok, bagaimanapun kamu diterima. Aku lupa. Aku harus bilang dulu ke guruku. Dia benci orang datang tanpa undangan. Aku duluan. Banyak sekali aturannya. Tunggu kabarku. Ada orang? Kenapa kamu begini? Bukan suruh tunggu di desa? Tubuhmu bagus. Guru, pintu yang jelek ini, bahkan perempuan pun tak bisa halang. Dari mana tahu ada perempuan masuk? Kamu ini lelaki, urusan jaga citra apa lagi? Lihat, gadis ini cantik. Aku nggak ngerti. Biar dia tanggung jawab saja. Aku tadi terlalu ketakutan, jadi tak lihat jelas. Bisa saja gadis kecil. Berani berbohong di depan mata. Guru, inilah Nona Pratama yang kuceritakan. Yang menang 2 kali dariku. Salam hormat tetua. Baik, baliklah. Bocah ini sudah pakai baju. Kau cocok dengan gaya saya. Lebih seru daripadanya. Guru tua sedang main lukis tubuh. Aku berpikir, kalau seseorang bersembunyi di sekitar, bukankah lebih baik daripada ilmu penyamaran wajah? Jadi ku coba padanya. Guru, apakah kau mau terima Nona Laras sebagai murid? Terima murid berarti harus ajar dia. Bagaimana kalau hanya cocok karakternya, tapi bakatnya biasa saja? Lantas bagaimana? Di sini, tambah 1 pengait, akan lebih stabil. Kau paham gambarku? Murid seperti ini, ku terima. Sebentar bawa barang-barangmu, dan Wutong ke sini. Tempat guruku lebih terpencil. Apa yang terjadi? Syukurlah lulus. Aku sudah menyombongkan diri, ingin jadi murid pavilion rahasia. Tak usah khawatir. Guruku sangat menyukaimu. Arga, jangan main-main, peta umpet denganku lagi. Aku lihat bayanganmu. Kenapa jadi sedikit bicara? Saudara, laki-laki dan wanita tak boleh bersentuhan. Kau tahu aturan itu. Tapi siang tadi, engkau begitu dekat dengan Arga. Ternyata memang kau. Kenapa? Tak senang lihat pangeran? Aku cuma tak menduga. Pangeran mau merendahkan diri, datang ke pavilion rahasia untuk berguru. Apa maksudmu? Bagaimana kalau alasannya adalah kau? Pangeran, itu lebih baik untuk permaisuri saja.
Cemburu? Tidak. Pangeran, kau sudah berjanji membiarkanku pergi. Pangeran hanya setuju kau belajar di sini. Kebetulan, pangeran juga ingin mengenal tempat ini. Jadi, anggap saja ini kebetulan. Bagaimana? Lalu kenapa kau menyamarkan diri di depan Arga? Pikirannya cuma soal senjata. Jika hatinya sampai rusak, siapa lagi yang bekerja untuk pangeran? Pangeran, besok aku ada pelajaran pagi. Pangeran racunnya kambuh? Menurutmu? Nona, lihat apa? Tadi malam saat aku pulang, kau mengunci pintu. Aku terpaksa tidur di ruang baca. Malam pertama di sini, kurang perhatian. Kukira aku sendiri. Biarkan aku sendiri. Nona, kamar ini juga tempatku. Jangan-jangan kau sembunyikan lelaki? Omong kosong, Brantas. Sudah kupikir, kau harus kembali jaga halaman. Kenapa? Pangeran ada di sini. Kalau ada masalah, menyelamatkan aku sendiri lebih mudah. Bahwa kau sulit. Kau tangani urusan luar. Pergilah diam-diam. Aku duluan ke kelas. Baik. Cuma tinggal formasi jebakan. Tak bisa pecahkan, tak usah ke kelas. Formasi dari guru punya 3 titik inti. Banyak saudaranya takut kena hukuman. Jadi hari ini ngaku sakit tak datang. Guru marah sekali. Kak, ada solusi? Ada. Tapi, Tugas tetap harus dikumpulkan. Di depan masih bagus. Jalannya masih bisa dilewati. Tapi bagian belakang ini, buntu. Pecahkan formasi kok cuma setengah. siapa suruh formasi guru? Di timur meledak, di barat meledak. Jalan hidupnya habis diledakkan. Coba lihat kamu, bagaimana jadi kakak seperguruan. Nak. Guru yang tak pandai mengajar. Kamu, kakakmu juga tak berguna. Urusan formasi jebakan. Harus aku sendiri yang ngajari. Ngomong-ngomong, kau paham formasi jebakan? Sama sekali tidak. Tetua keempat. Murid datang minta bimbingan. Bukankah ini murid baru pemimpin pavilion? Siapa namanya? Raka Senja. Kau bilang bisa pecahkan formasi ini. 3 titik inti. Hanya 1 asli 2 palsu. Tertipu titik palsu. Kira temukan cara keluar. Separuh akhir malah buntu. Dari titik asli mulainya, ada 18 cara. Pavilion rahasia. Kedatangan jenius lagi. Jangan bersedih. Nanti catatanku kubagi. Formasi saja. Kujamin mampu. Terima kasih, Shixiong. Kau dekat dayangku. Guru, jangan asal bicara. Cuma pinjam buku. Pinjam pasti kembali. Lewat pinjam kembali, tercipta ikatan. Lihat. Yang baru paham. Cara mendekatinya. Menjadi banyak. Tetua keempat. Murid usulkan, karena Shixiong Liu Yun bermaksud buruk, tak bisa ajari baik. Jika tetua keempat rasa, murid punya bakat, bagaimana kalau... Tak usah. Lebih baik guru ajar. Masuk akal. Kau murid pemimpin. Sendiri, tak boleh temui dayang. Dasar-dasar kau aja. Selesai. Pelajaran hari ini batal. Liu Yun, ikut aku. Selesaikan urusan kemarin. Kami tunggu kau pulang. Mereka anggapmu harta. Kau mau ajar apa? Kusimak baik-baik. Tentu mulai dari dasar formasi. Kau sangat mahir membuat senjata, tapi tak kenal metode 5 unsur? Aku pernah dengar sedikit. Logam, kayu, air, api, tanah. 5 unsur. Dasar semua di dunia ini. Bagaimanapun formasi jebakan berubah, tak lepas dari perubahan 5 unsur. Ini membagi alam menjadi 5 bagian.
Asal kuasai hukum perubahan 5 unsur, arah memecahkan formasi jelas. Di hatimu, jika hanya berdua denganmu, yang kupikirkan hanya hal tak pantas, Tentu saja tidak. cepat sekali jawabnya. Kau bohong. Hanya karena kau terlalu dekat, mengganggu konsentrasiku. Begitu? Dulu ku kenal, Pangeran Wijaya berkuasa besar, juga tampan rupawan. Dan ku kenal, Pangeran Wijaya dingin dan tak berperasaan. Tapi tak kusangka, Pangeran Wijaya berwawasan luas dan ingatan kuat, hingga menduduki jabatan tinggi. Dihormati semua. Tampaknya gambaranmu tentangku mulai berubah. Betul. Selama ini kukira, Pangeran hanya mengandalkan kelahiran mulia dan wajah tampan saja, hingga disukai orang. Berani sekali kau bicara. Sekarang berbeda. Pangeran punya kemampuan nyata. Cukup. Guruku menungguku makan. Pria berbahaya dia. Guru, kalau kakak lapar biarkan dia makan dulu. Kau muridku. Mulai sekarang kita satu keluarga. Menunggu anggota keluarga makan adalah bentuk hormat. Baik. Sudah lengkap semuanya. Mari kita makan. Dek. Masa sih? Si bocah norak itu mengajarimu sedikit soal formasi jebakan, lalu kau pulang jadi senang begini? Tidak. Aku hanya pertama kali makan ramai-ramai begini. Harga kurang ajar. Tak tahu tata krama. Tak mengerti aturan. Jangan kau perhatikan. Guru. Orang biasanya memuji muridnya, yang lebih hebat dari gurunya. Kenapa guru malah buka aib? Tapi aku bisa lihat. Si bocah itu suka padamu. Mana mungkin? Kalau dia sungguh suka, harus datang lamar. Biar aku dan guru yang menilai. Kalian yakin sekali? Aku akan bersamanya? Bisa jadi tak sepadan karena beda derajat. Kakak. Kali ini lain. Kau dan pangeran tak mungkin. Tapi kau dan Raka Senja, satu murid pemimpin pavilion. Satu murid tetua, pasangan serasi. Makan. Tetua keempat. Pemimpin memanggilmu. Katanya kamu rancangan dari pavilion rahasia. Untuk bengkel senjata hilang. Tuntun jalan. Ada apa? Bengkel senjata pembeli terbesar kita. Gambar-gambar disimpan di menara rahasia. Penuh jebak mekanis. Hanya pemimpin pavilion dan tetua yang punya kunci. Curiga pada guru. Bertahun-tahun ini, tak pernah terjadi hal begini. Guru baru saja ambil murid. Ada orang luar masuk. Makanya kecurigaan dialihkan ke guru. Gambar rancangan ini, inilah tujuan Aditya Wijaya ya? Kau cari pangeran ini? Buat apa? Pangeran Wijaya? Tujuanmu ke pavilion rahasia. Sebenarnya apa? Kau merasa pencurian gambar di sini berhubungan dengan pangeran ini? Di sini hanya kau dan aku yang baru masuk. Selama bertahun-tahun, pavilion rahasia tak pernah kehilangan gambar rancangan. Begitu kita datang, barangnya langsung hilang. Kalau begitu, kau juga punya dugaan pelaku. Sebelum ketemu Tuan Muda Arga, aku tak tahu pavilion rahasia. Kau beda. Jujurlah pada dirimu. Apa kau tak pernah terpikir untuk bawa pavilion rahasia di bawah komando? Tentu. Siapa yang tak mau pavilion rahasia? Kalau begitu, soal hilangnya gambar, tak berkaitan dengan pangeran. Rupanya kau bukan sama sekali tak punya otak. Kalau mau pavilion rahasia, tentu tak akan sakiti pavilion. Semua ahli senjata di sini membuat jebakan, bisa bunuh seorang ahli. Transaksi macam ini takkan dilakukan pangeran. Kalau menurutmu, siapa dalang utamanya? Aku tak tahu. Lagi pula saya baru tiba. Bahkan halaman guru pun belum pernah saya tinggalkan. Hari ini kau menduga pangeran ini. Membuatku agak tak senang. Tapi untungnya, pikiranmu masih jernih. Kalau tidak, Lalu, kau akan membunuhku? Sekarang yang saya cari adalah siapa yang mau menjebak guruku. katanya, pemimpin pavilion rahasia satu-satunya perajin emas. Tapi bagi pangeran ini, perajin emas mungkin orang lain.
Kakak seperguruan, saya ada petunjuk. Kakak seperguruan, kakak seperguruan. Guru meski temperamennya aneh, tapi tak pernah cari perkara. Orangnya tidak mempermasalahkan. Kalau lama bergaul, malah disukai. Saya tak paham. Kau tak paham. Kenapa pemimpin tangkap guru, kan? Benar. Bagaimana kau tahu? Kau kontak si pendatang baru. Dia yang kasih tahu ya. Mungkin guru tak salah. Cuma dia menimbulkan kecurigaan. Dan mungkin saya yang jadi muridnya. Beri alasan orang lain serang dia. Saya tak paham. Pemimpin bilang padamu, dia curiga gambarnya saya curi. Guru, bukti saya tak bersalah. Rela ganti saya masuk penjara. Ya. Tapi siapa dirimu saya paling tahu. Kenapa pemimpin? Karena yang sebenarnya ditangkap selalu adalah guru. Saya tak mengerti. Waktu kecil, ayah yang menyuruhku belajar pada guru. Jangan terlalu banyak bertanya. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan guru. Hei! Kau mau cari anak itu? Raka Senja itu murid pemimpin. Dia cuma murid pemimpin. Atau ada identitas lain? Saat ini, siapa dia tak penting. Asal bisa bantu selamatkan guru. Kau begitu percaya dia? Apa karena suka? Tengah malam ini, jadwal penjaga berganti. Mau temui tetua keempat? Apa kau yang curi gambar itu? Tenang dulu. Semua gara-gara dia. Bukan dia. Aku katakan, dia tahu identitasmu? Terserah. Asal dia jangan buang waktu lagi. Kau yang datang? Masa kau percaya pangeran mau mencuri gambar desain pavilion rahasia? Cepatlah. Semua penjelasannya baru jelas setelah temui tetua keempat. Guru. Kau baik-baik saja? Selamatkan dulu orangnya. Percuma, ini terbuat dari logam praselangka. Kalian berdua tak bisa membukanya. Lalu bagaimana, guru? Melihat kalian baik-baik, hatiku lega. Pergi. Bawa mereka pergi. Kalau aku sudah datang, harus bawa guru pulang. Ini kunci Kirin. Kuncinya adalah kunci itu sendiri. Kita tak bisa membukanya. Terbuat dari logam praselangka, bagian sambungannya sangat rapuh. Guru. Cepat pergi. Tubuhku ini, aku tahu batasanku. Rani Aulia masih di sini. Jangan repot-repot. Guru. Kalian membawaku keluar. Biarkan aku mati di tempat yang paling kusukai. Sudah sempurna. Laki-laki sejati tak gampang menangis. Lihat adik seperguruanmu. Dia sangat tenang. Aku tak ingin menangis. Begini baru baik. Raka Senja. Kamu sebenarnya siapa? Mirip. Sangat mirip. Dengan pemuda itu dulu. Di lembah awan mimpi. Persis sama. Akulah orang itu. Tujuanku ke pavilion rahasia. Untuk menemukan lembah awan mimpi. Keluar, adik! Asal kau berikan gambar mekanisme yang kau buat dulu untuk lembah awan mimpi. Aku akan melepasmu. Hingga sekarang, masih mengincar gambar itu. Gambar ini akan kubawa ke liang kubur. Guru. Rani. Jangan hanya diam. Kamu sudah hamil. Raka Senja. Apa kaulah ayahnya? Bukan dia. Sebagai perempuan, hamil tanpa status. Bagaimana nanti? Aku punya uang dan keahlian. Takkan mati kelaparan? Arga. Guru, aku tahu maksudmu. Aku akan rawat adik kita. Rani masih muda. Tak paham bahaya gunjingan. Kau harus nikahi dia. Baik. Kunikahi dia. Takkan kubiarkan dia diremehkan. Bagus. Bagus. Guru. Aku tahu adikku hamil dengan anakmu. Pangeran Wijaya
Takut beri status pada gadis biasa? Dia tak wajib menikahiku? Kakak seperguruan? Kau pasti dengar. Aku cuman dayang penghangat ranjangnya. Itu benar. Akulah yang tak tahu malu. Terus terlibat dengan Pangeran Wijaya, hamil dengan anaknya. Adikku. Kau panggil aku adik, aku senang. Kandunganku bukan masalah. Yang penting, pemimpin pavilion mengepung kita. Bagaimana kita lolos? Aku hanya mohon, tolong selamatkan kami. Kenapa kau yakin? Dalam kepungan ini, pangeran ini bisa selamatkan kalian? Adik seperguruan, kau punya setengah jam untuk serahkan gambar mekanisme lembah awan mimpi. Pangeran Wijaya, di atas semua orang, tak mungkin masuk sendirian ke pavilion rahasia. Pasti ada persiapan. Jika pangeran ini bantu kalian, kau tahu yang ku mau. Jika hanya untuk mengurungku, silakan. Dari mulutmu, tak pernah keluar kata menyerah. Pangeran, bertindaklah. Kita bisa mati akibat ambisi. Pemimpin pavilion ini. Tujuan saya, selalu mencari lembah awan mimpi. Kecuali kita berikan gambar mekanisme, kita takkan bisa cari tempat itu. Tapi guru tak tinggalkan gambarnya. Tenang, dengarkan saya. Kalau saya katakan, saya pernah lihat gambarnya dan bisa hafal, bagaimana? Tidak bisa. Hanya saya yang pergi. Jangan dipikirkan. Terlalu mengawang. Ayah mana akan percaya? Kau lihat gambarnya? Saya punya cara saya. Kalau tak keluar, gubuk jeramimu ini akan kutung jerih. Gambar yang kau mau ada padaku. Di mana anak sialan saya? Ayah. Guru sudah meninggal. Berarti, gambar di tangan wanita ini asli? Si tua itu mati? Serahkan gambar mekanisme. Berani kau? Kubunuh kau! Bunuh saya? Rahasia gambar mekanisme, takkan kau ketahui? Ayo, ikut saya temui pemimpin lembah. Siapa berani bawa dia? Kamu! Kuterima kau sebagai murid, bukan untuk kianat. Kau selamatkan mereka. Karena aku tahu, si tua itu hampir mati. Dia akan serahkan gambar mekanisme pada Tuan Muda Arga. Sayangnya Tuan Muda Arga terlalu sedih atas kematian guru. Hanya dia yang ingat semuanya. Kau ingin temui lembah awan mimpi? Aku bisa bantu. Urusan ini selesai. Jangan bunuh lagi. Aku antar kau temui pemimpin lembah. Boleh. Jangan coba tipu. Jaga baik kakak seperguruanku dan Wutong. Kukira adik perempuanku cinta padamu. Demi kau, tanpa status, dia mau hamil. Tak kusangka, dia begitu tegas. Orangku sudah mengikuti. Sekalipun dia kembali, dengan sifat adikku, mungkin tak mau berhubungan denganmu. Antara aku dan dia, ada anak. Dia mau putus pun, tak akan bisa. Pangeran, aku tak tahu apa yang penting bagimu. Tak perlu dia terlibat, tapi kau paksa dia. Ambil jalan itu. Tapi tak apa. Masih ada aku, kakak seperguruannya. Sudah sadar? Kenapa kau? Aditya mana? Nona Pratama. Kau ingin tahu hubungan lembah awan mimpi dengan Aditya? Apa urusanku? Kau dan Aditya. Tak rukun ya? Tergantung. Aku masih hidup karena kau maafkan aku. Kau pernah selamatkan aku. Cincin kunci rahasia ini bisa balikan aliran nadi. Menjadi orang gagal. Identitasmu berapa sebenarnya? Cuma 2 saja. Perkenalkan lagi Nona Qin. Aku Adipati Pelindung Negeri Beiming. Mata-mata 10 tahun di Nanyue. Lalu jadi Perdana Menteri kanan Nanyue. Berarti, kau musuh Nanyue? Saat penyergapan di Chunhuiga dan akan bunuh Fuzimo. Saat itu, iya. Di Chunhuiga, kedua saudari itu. Jangan-jangan, sekarang bukan.
Logam geng. Kami semua penasaran. Benda ini dari mana? Langsung kau tunjukkan? Pikiranku sama Fuzimo. Hanya kau yang tahu cara buat logam geng. Ini kan cuma paduan biasa. Biasa saja. Cuma tambah kotoran di besi. Tembaga, timah, emas, perak. Campur begitu. Jadi paduan beda. Penjelasan Nona agak sulit. Benda ini ada biji besi bisa aku buat. Serahkan padaku. Sembunyi di keramaian. Ucapan kuno benar. Semua kira lembah Yunmeng itu lembah. Taunya ada di kota Fengqi. Kok kau kira lembah Yunmeng di kota Fengqi? Sudahlah. Aku sudah setuju bantu. Dirikan bengkel senjata untuk produksi logam keras langka. Tak perlu sembunyikan lagi? Istana Pangeran Wijaya sudah bagi kue pernikahan. Kau sengaja, ya? Biar aku tahu dia akan menikah. Ternyata kau tak peduli. Kalau putus dengannya, pertimbangkan aku. Pertimbangkan bagaimana? Aku sudah hamil anaknya. Mau jadi ayah anak ini? Ketahui cara buat paduan logam. Mana mungkin tak buat senapan. Sayang berpisah. Bertemu tapi tak saling kenal. Bukankah itu tanda harusnya aku lepaskan? Kalau begitu, Nona Pratama, perhatikan urusan bengkelnya. Baiklah. Sudah lama tak buat senjata modern, agak kaku tangannya. Tapi senapan runduk besar, tetap bisa aku selesaikan. Cuma bawa barang ini saja? Kau tahu badanku berat sekarang. Tak bisa angkat barang berat. Kenapa tak berangkat? Aku cuma berpikir, apa dia akan biarkan kita pergi mudah? Sudah cukup lama berlalu, seharusnya dia sudah menyerah. Kehidupan pengantin baru sedang bahagia. Dia tak menikah. Apa hubungannya denganku? Kuharap kau benar, bisa setegas katamu itu. Yang menjemputmu akan tiba. Kita harus berpisah. Setelah dapat rahasia logam keras langka, kau langsung kembali ke negeri Nirmala? Ya. Semua orang ingin pulang ke kampung halamannya. Aku turun di sini. Bagaimana aku tahu kau akan menyerahkanku? Pada siapa? Selain Aditya Wijaya, siapa lagi? Misalnya, pemimpin sejati lembah awan mimpi. Kenapa kau pikir aku bukan pemimpin lembah? Yang diinginkan pemimpin adalah gambar mekanisme, bukan logam keras langka. Turun. Baiklah. Sekarang kita ketemu. Katakanlah siapa sebenarnya pemimpin lembah awan mimpi yang kalian cari? Dia yang tak sabar. Ingin menikahi Aditya Wijaya. Nona Maya Mahendra. Aku pergi. Pantas saja. Kalian bertarungnya luar biasa. Ini utang perasaan yang kau picu. Pangeran ini dulu muda dan naif. Kau cuma tahu membohongiku. Jujurlah, kenapa suruhku ikut Bagas Firmansyah? Pangeran menyuruhmu ikut Bagas Firmansyah karena dia punya logam keras langka. Aku tak yakin dia paham cara mengolahnya. Logam keras langka harus tetap dalam genggaman kita. Siapa bilang kita? Kau, aku, anak kita, kita. Aku sudah pakai logam keras langka untuk buat suatu benda. Aku masih berpikir, Aditya Wijaya, sampai kapan kau mau berpura-pura? Orang-orang yang mengintai di sekitar, semua bawahamu. Kau menolak pernikahan, mengusir wanita ini, bukankah ingin menyingkirkanku? Nona besar Mahendra, perseteruanmu dengan Aditya Wijaya, jauhkan aku. Bagaimana bisa tanpamu? Kalau bukan karena kau, setelah kakakku meninggal, kedudukan istri utama pangeran seharusnya milikku? Kurasa, kau hamil itulah penyebabnya. Ini anak pertama Aditya. Jadi, dia tak mau lagi menikah. Bukan anak pertama.
Anak pertama sudah lama mati. Kau cari mati. Nona besar Mahendra tampak tidak stabil. Kalian berdua saja yang bicara. Hamba pamit duluan. Sari Permata. Nona, Mau selamatkan dia? Hadapi dulu hamba. Aditya Wijaya, sudah kuberi kau peluang. Kau sendiri yang menolak. Lepaskan dia. Sasaranmu selalu aku. Aku penasaran. Bagaimana kau keluar dari bayang-bayang lembah awan mimpi? Ngapain keluar dari bayangan? Hancurkan langsung saja. Nona, Tidak bisa. Perutku sakit sekali. tahan dulu, Nona. Sepertinya aku mau melahirkan. Kalau begitu, aku keluar dulu alihkan dia. Cepat lari, Nona. Jangan cari mati. Kita berdua digabung, bukan tandingan Sari Permata. Ngapain mempertaruhkan nyawa? Terus bagaimana? Nona, apa ini? Aku jago membuat senjata. Masih handal. Akan kulihat. Aku mati duluan. Atau dia jatuh oleh tembakan? Nona Sari Permata jatuh. Kita kembali. Lihat keadaan Aditya Wijaya. Nona, jangan dekat lagi. Nanti ketahuan Nona Maya. Ternyata lembah awan mimpi benar-benar berhasil mendidikmu. Sudah terpatri dalam hatimu. Selama bertahun-tahun ini, pangeran ini hanya ingin menghabisi lembah awan mimpi. Kenapa marah? Bukankah hanya menyuruhmu berpura-pura jadi kekasih? Tampaknya di masa kecil, Aditya mengalami penyiksaan kejam. Sampai sekarang jadi sadis. Nona, jangan kasihan pada pangeran sekarang. Jangan lagi pakai wajah yang sama dengan kakakmu untuk bicarakan masa lalu pangeran. Dulu, kau cuma anak kecil di samping kepala lembah tua. Sekarang mau menghancurkan lembah kami? Konyol! Untung kepala lembah tua sudah menanam racun di tubuhmu. Kalau tidak, aku bukan tandinganmu. Kau juga pasti takkan berpura-pura bersamaku. Kau dan Dinda, meski kembar, sifatnya jauh berbeda. Demi Dinda, yang pernah selamatkan pangeran, pangeran akan tinggalkan jenazah utuh untukmu. Dinda? Selalu Dinda? Kalian semua hanya ingat dia. Tapi tidak apa. Dia toh sudah kugantikan. Tapi si tua bangka itu sudah berani sentuh aku. Harus bayar konsekuensinya. Sekarang bahkan kau pun bukan lawanku lagi. Nona, aku tak paham apa yang mereka bicarakan. Bukankah pemimpin lama lembah awan mimpi, budak nafsu, yang perlu bocah lelaki dan perempuan untuk latihannya? Aditya Wijaya, Dinda Mahendra, Maya Mahendra, semua korban. Nona, 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 Aku sudah tak sanggup. Kamu saja yang tembak. Bunuh Maya Mahendra. Nona, aku tidak bisa, Nona. Kamu adikku. Mana mungkin tidak bisa? Aku pasti kena. Lihat titik merahnya. Buka kedua mata. Popornya, tempelkan di lekuk bahu. Tembak. Kena, Nona. Aku kena, Nona. Nona. Pangeran, Nona hampir tak tertolong. Apa kau masih berdiri? Bawa aku ke tabib? Air. Wuluan, air. Nona sudah sadar. Persalinannya berat, anak lelaki. Aku tidak begitu lemah.
Kenapa kau tak bisa menurutiku sekali saja? Kalau menurutmu, bagaimana aku bisa bunuh Maya Mahendra untukmu? Kau jelas tak bisa silat. Bagaimana bisa kabur dari cengkeraman Sari Permata? Dan bagaimana mengarahkan Wuluan untuk membunuh Maya Mahendra? Lebih baik jangan. Dia tahu soal senapan. Yang ingin kau tahu, metode apa yang kugunakan? Atau ingin tahu perasaanku padamu? Aku tak lihat apa-apa. Pangeran Wijaya, kau cuma punya satu kesempatan. Aku ingin tahu perasaanmu padaku. Kau yakin? Aku yakin. Ini pertama kalinya kau sebut aku. Kemajuan. Jawabanku. Maksudmu? Aku harus beritahu jinmu untuk siapkan pernikahan. Begitu kau sembuh, kita menikah. Baik. Siapa mau hidup lamanya di dalam rumah itu? Aku tidak bodoh. Sungguh tak paham. Setelah berjuang sampai hari pernikahan, jadi istri sah, pasangan sehidup semati, kau malah kabur lagi. Tenang, dia akan datang. Jangan halangi, ikut aku. Yang mulia, pangeran menunggumu di depan. Cepatan. Pamit dari pernikahan siapa? Hingga minum teh di sini? Jika permaisuri adalah Phoenix yang tak terkurung, bukankah lebih baik? Aku temani kau jelajahi dunia. Bagaimana? Kalau begitu, tamu di istana Pangeran Suanu